Ustadz penceramah menyerupai wanita. Wow. Nah, di video ini gue akan lebih yakin ya, bahwasanya buktinya sudah ada ya. Nah, kemarin di video kemarin itu banyak yang ngomong kalau misalnya gue tuh nggak riset, gue tuh menfitnah, nggak riset dulu, bahwasanya dia tuh komedi ya, komedian, dan bukan ustadz. Nah, di video ini, itu gue akan kasih lihat buktinya ya, bahwasanya dia pernah diklaim sebagai ustadz. Dan ini gue akan nge-react video dari Bang Dodi lagi ya. Mungkin untuk Bang Dodi saya izin lagi untuk nge-react videonya. Dan terima kasih juga mungkin dari video Bang Dodi itu menjawab ketidaktenangan gue ya. Karena gue dibilang fitnah ya. Dan nggak riset dulu. Dan akhirnya sekarang gue yakin 100% bahwa yang gue katakan di video sebelumnya itu tidak salah. Dan bukan fitnah. Nah, mungkin sebelum gue masuk ke react videonya ya. Di sini gue mungkin perlu pertegas juga ya, bahwasanya yang kita itu kritik itu bukan orangnya ya. Kalau gue ya, yang gue lebih kritik tuh bukan orangnya, tetapi perilakunya ya, perilakunya. Bukan kepribadiannya, tetapi perilaku yang dilakukannya ya. Ya supaya banyak yang sadar bahwasanya ini salah. Penceramah menyerupai wanita lagi, emak-emak ya. Nah, ini kan kesalahannya tuh fatal. Oke, misalnya lu bilang dia ini bukan ustadz, tapi komedian. Nah, dia ini mainnya itu di ranah agama. Oke, misalnya gue salah lagi tentang hal ini. Nah, dia memainkan ataupun melanturkan ayat-ayat suci itu dengan candaan. Mungkin lu bisa lihat di video gue sebelumnya. Dan ada video lagi juga yang lucu nih. Geli pengen komentar ya. Dia udah banci total, pakaiannya udah banci, udah menyerupai wanita banget, dan kemudiannya rambutnya dibuat kayak jin kayak gitu ya. Ada kuncir-kuncirnya, dan belaga ataupun sok menceramai tentang ulama lagi. Dan merasa percaya diri banget dengan hal yang dilakukannya, bahwa yang dilakukannya ini benar. Dan menyalahkan orang-orang yang mungkin seperti ulama ya. Mungkin lu bisa lihat videonya nanti langsung apa yang dikatakannya. Dan kalau dia sebegitunya percaya diri dengan tampilannya, ya gimana? Rusak. Kalau dia terus masuk di ranah agama, ya lama-lama mungkin anak cucu kita nanti itu bisa tertular. Karena hal yang seperti ini itu, percaya atau tidak, itu bisa menular. Ya, menurut gua. Dan kalau ini didiamkan, ya akan ada seperti ini terus. Kalau misalnya gua dibilang sok kritis, ya akan semakin banyak orang-orang ataupun pemuda yang kritis itu tidak berani ngomong ya. Dan SDM kita juga akan semakin lama ya semakin rendah. Karena apa? Karena kita hanya manggut-manggut aja, ngikut-ngikut aja. Dan gue nggak sepakat dengan hal itu ya. Dan untuk lu semua yang punya opini pribadi, yang merasa kalau ada yang salah di ranah ini, kalau ada yang salah di ranah itu, kalau mau speak up, ya speak up aja. Ya, memang pasti ada orang yang bilang kita ini sok kritis ya. Tapi nggak masalah. Kita lihat lagi dari niat kita di awal membuat sebuah konten. Ya, niat kita tuh untuk mengingatkan, mengkritisi. Dan kita juga menerima untuk dikritisi. Dan konteksnya, terutama di video gue mengkritisi perilaku yang dilakukannya berdasarkan video yang gue tampili ya. Perilaku yang dilakukannya. Ini sangat fatal. Kita nggak bisa selalu ngikut-ngikut aja ya. Kita juga harus berani bersuara juga. Karena kita semua itu punya hak berbicara semua. Tapi dengan bukti yang jelas ya. Jangan asal ngomong. Untuk pria yang kayak jin ini, dan ya memang bentuknya kayak jin kan. Rambutnya dikuncir kayak gitu kan. Kemudian untuk Cepia ya, namanya Cepia. Nah, kalau misalnya video gue ini mengganggu ya, mungkin bisa kontak gue ya. Bisa kontak gue langsung. Dan mungkin bisa untuk tidak mengulanginya lagi ya.
karena agak fatal kalau mainnya di ranah agama. Nah, kalau misal bersedia untuk tidak melakukannya lagi ya, dan saksinya bukan gua ya, tapi Tuhan langsung ya, bahwa lu udah tidak akan melakukan hal itu lagi. Nah, nanti gua take down video gua. Kalau misal sudah bisa berjanji mungkin ya tidak akan melakukan hal itu lagi, apalagi di ranah agama. Oke, mungkin kita lanjut aja. Ini ya, mungkin gue kasih lihat kepada lo semua ya, bukti bahwasanya dia pernah diklaim sebagai ustadz ya. Ya. Jin menyapa Pak Bupati, di situ ada Pak Anto. Kon lapo ngundur-ngundur ya. Ini kan ulalap bol. Engko dikira no snorkeling. Ini yang lebih berbahaya ya. Ayo coba. Yang kayak ini yang lebih Bapak berbahaya. Bupati, nggih, sugeng dalu Bapak sinten? Ayo kenalan. Bapak sinten niki sing gondrong manis niki? Astagfirullahalazim. Bohongnya dikasihin ke jamaah gitu ya, disodorkan ke jamaahnya nih teman-teman, lihat nih. Bapak sinten niki sing gondrong manis niki? Wih, menjijikkan. Salaman dhisik Bapak sinten? Astagfirullahalazim. Yang jelas-jelas ahli hadis kau usir. Nah, ini gue setuju banget sama bapak ini ya, Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Giliran ulama engkau usir, giliran yang seperti itu engkau terima. Setuju banget gue sama Kiai Tengku Zulkarnain ini. Kau tolak, cong pakai kuncir jin. Jin itu digondol kepalanya, di tengah ada kuncirnya, itu jin. Kau kasih tempat untuk ceramah. Oke, mungkin kita lanjut ke yang Cepia ya, yang katanya dia bukan, yang katanya gua fitnah, dia bukan ustadz dan dia tuh komedian ya. Nah, tapi nyatanya dia pernah diklaim sebagai ustadz ya. Entah kenapa jawaban atas ketidaktenangan gua atas tuduhan lu yang bilang gua fitnah beliau langsung terjawab di video ini. Nah, ini lu bisa lihat ya, Ustadz A.A. Rifki Cepia diklaim sebagai ustadz. Ini di acara apa? Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi ya. Nah, ngajeng sirik bunuh diri dan di sini bisa dilihat posternya ya. Jelas ini menyerupai wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga. Tapi ada juga komentar yang gue sepakat ya, bahwasannya yang perlu disalahkan juga itu yang mengundangnya ya, dan panitia yang mengundangnya ya. Apalagi ini acara-acara agama, jadi panitia yang mengundangnya itu wajib dipersalahkan juga ya. Ini mungkin sebagai contoh kasus aja ya, supaya kedepannya itu tidak terulang lagi ya. Mungkin beliau sudah tobat ya, gua nggak tahu. Tapi kalau misalnya video gua ini dirasa mengganggu sama yang gua react, bisa hubungi gua dan bisa mungkin ya berjanji lah kalau misalnya nggak akan ngulangi lagi. Kalau misalnya komedian ya bermain di ranah komedian aja, nggak usah bermain di ranah agama ya. Yang lalu kita bisa melihat MUI sangat tegas sekali terhadap kemunculan panci-panci yang menjadi penceramah. Melalui salah seorang tokoh MUI yaitu almarhum Kiai Haji Dr. Tengku Zulkarnain, ini memprotes tegas adanya orang yang menjadikan panci sebagai penceramah. Tapi di masa sekarang ya kita tidak melihat MUI setegas yang dulu-dulunya ya. Padahal jelas sekali nih muncul seorang panci yang menjadi penceramah dengan label ustadz. Anda bisa perhatikan nih bannernya ya, banner di acara pengajiannya. Di sini ada Ustadz A.A. Rifki namanya, terus dalam kurung Cepia, dan di sini ada fotonya dia. Udah benar-benar kayak
emak-emak lah gitu ya, kayak perempuan, tapi ini laki-laki. Nah, ini orang ngasih tausiah. Ini lihat nih, banyak sekali masyarakat di sini yang tausiah. diberikan tausiah. Nih, Allahu Akbar. Berarti kita nggak salah. Ya, benar apa yang dikatakan kita di video-video kita sebelumnya. Oke, lanjut. Ini kan sama saja menormalisasi sesuatu yang sudah jelas-jelas terlaknat dalam agama Islam. Mengajarkan kepada penerus bangsa untuk menjadi seperti ini juga. Nah, iya, sepakat gua, Bang. Bisa, ini ada ustadz loh. Gelar ustadznya ditulis Ustadz, di guys. sini. Kita bacain dari atas coba ya. Oh, ini acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penceramah Ustadz Aad Rifki dalam kurung Ethiopia. Lah ini dia orangnya yang namanya Ethiopia. Ya, semoga MUI bisa setegas yang dulu-dulunya ya. Kalau kita lihat sih yang dulu tuh begini nih. Nah ini kita putarkan dulu videonya. Yang ini asli, ini rusak parah nih. Anjir. Rambut dikuncir. Wih, parah asli. Ini video lama ya. Ya, mudah-mudahan beliau ini itu sudah taubat ya sekarang ya. Ya aku enggak. Saya secara pribadi bukan maido orang yang ahlul hadis, ahlul Quran, tidak. Ya, mungkin beliau belum paham hakikatnya, belum ngelakoni torekote, belum ngelakoni syariat. Anjir. Hakikat, tarekat, syariat, gigi. Banyak sih orang-orang yang menyuarakan syariat, hakikat, semacamnya. Tasawuf. Tapi tidak ada perwujudan itu di dalam tindakannya. Percuma. Kita tahu aja tentang hal itu, kita tahu tentang teorinya, tapi perwujudan di dalam dirinya itu nggak ada ya, percuma. Paham nggak maksud gua? Menerapkan ilmu tersebut ke dalam diri kita itu tidak ada, ya percuma. Seperti ini, ngomong doang. Hanya itu saja. Seolah-olah Anjir, ahli torekot, hakikat, ma'rifat. Untuk yang sekarang lagi mungkin tren sudah 2 tahun ini mungkin antara ulama ya, antara ulama anyaran ya. Anjir. Berani nyalahin ulama lagi. Ini kacau. Ini untung video lama ini. Mudah-mudahan dia udah tobat nih. Ini kacau banget nih. Wajib ini dipertegas banget nih. Karena dia udah tampilan seperti itu. Dia mengkritik ulama lagi. Ya. Ulama anyaran apa tuh artinya? Nggak tahu gua. Anyaran mungkin kata apa artinya? Kalau misalnya artinya tuh buruk, berarti dia udah masuk ke kategori penghinaan ulama. Tapi gue nggak tahu ya anyaran tuh apa maksudnya. Mudah-mudahan bukan hinaannya. Saya ndak nyebut ya. Wes ulama-ulama anyaran kebanyakan memang mohon maaf. Kayaknya penghinaan ya. Wih, berani banget nih. Ini asli banci tulen. Kalau Cepia itu mungkin lebih ke brandingannya ya. Dia kabarnya, gue banyak yang komentar juga, dia itu memang pria tulen ya, laki-laki tulen, dan punya anak istri. Cuman hanya sekedar brandingannya aja seperti itu. Nah, cuman kesalahannya di sini, ya gue mengkritik tentang perilakunya. Dia masuk di ranah agama, ceramah, sampai-sampai dilabeli ustadz ya. Itu tadi buktinya ya. Kemudian kemarin di video kemarin yang gue react itu dia melantunkan ayat-ayat Quran dengan candaan. Itu kan nggak boleh. Nah, gue lebih kepada perilakunya ya. Perilaku dari Cepia itu. Kalau bisa ya berhenti bang. Ya. Mainnya di ranah-ranah aman aja. Jangan masuk ke ranah agama kalau mau nge-branding seperti itu ya. Cari aman aja bang. Kalau di ranah agama nih agak bahaya dan juga fatal memainkan hal seperti itu.
Oke, lanjut. hatinya membenci sekali. Padahal di ajaran Islam yang diinti, kalau memang kita ada yang, mohon maaf, kalau kita memang mempelajari tasawuf dengan Anjir. Tasawuf. 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 Anjir. Asal ngomong nih orang. hati loh. Seolah-olah dia yang paling benar daripada ulama-ulama yang baru gitu ya. itu. Ulama-ulama yang baru muncul itu katanya hatinya pembenci, padahal kalau tasawuf itu katanya hatinya mencintai. Ya, Hatinya mencintai Tuhan. Tasawuf, sufi. By the way, gue juga ini ya, apa? Mungkin lo ada yang nggak suka ya. Gue juga salah satu pengagum dari Jalaluddin Rumi ya, Rabi'ah al-Adawiyah, dan itu aja yang gue kagumi. Sufi menurut gue, apalagi di Indonesia, tidak ada. Mereka hanya sekadar peniru-peniru aja. Sufi itu menurut gue ya dia hanya fokus sama Tuhan aja. Dia tidak mau keramaian, tidak mau disembah-sembah, tidak mau tidak mau apalagi tampil di media. Ya kalau mereka mengaku sufi, itu bukan sufi menurut gue ya. Itu hanya sekadar meniru-niru aja. Sufi yang gue tahu ada lagi cuman gue lupa namanya. Yang gue tahu cuman 2. Jalaluddin Rumi dan juga Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, ada yang komen di video gue tuh membandingkan Rabi'ah al-Adawiyah dengan Nabi Muhammad. Ya nggak bisa lah. Ya, Nabi Muhammad ya panutan kehidupan gua, panutan kita ya. Nabi mulia, manusia termulia, yang nggak bisa dibandingin lah. Ya, gua tuh hanya sekedar kagum sama Jalaluddin Rumi dan Rabi'ah, dan sama halnya dengan gua kagum dengan Ustadz Khalid, Ustadz Adi Hidayat, dan ulama-ulama lainnya. Sama seperti itu kekaguman gua. Gua bukan tipikal orang yang suka nyembah-nyembah orang-orang yang dikaguminya ya. Muja-muji orang-orang yang dikaguminya. Gue bukan tipikal orang seperti itu. Gue mungkin lebih kepada mengikuti Nabi ya. Nabi aja itu tidak mau dipuja-puja. Dan yang harus dipuja dan harus disembah itu cukup satu, yaitu Tuhan aja. Nggak ada yang lain. Ya, ini apalagi banci yang ini. Tasawuf dia ngomong. Aduh, tasawuf. Anjir. dirimu dulu lah ya, ngaca dulu lah ke diri. Nah. Udah bener apa enggak nih pakaiannya kayak gitu ya Allah. Gitu. Nah, sementara ini kebanyakan orang kitab suci Al-Quran didampingi oleh hadisnya, ini nggak boleh dimakan mentah. Anjir. Yang kitab suci Ngomongin diri sendiri. Aduh. Kalau cuman teori-teori gitu, anak SD juga tahu bahwasanya Al-Quran, hadis itu tidak bisa dimakan mentah-mentah. Tapi dalam prakteknya, ya lihat sendiri. Dalam penerapannya bisa dilihat. Apakah ini menerapkan ilmu-ilmu yang didapati dari Al-Quran dan hadis? Kita bisa lihat dari tampilannya. Sangat jauh. Makanya kalau baca Al-Quran tuh jangan dengan niat yang buruk. Mencari pembenaran untuk nafsu pribadi. Asik. Lanjut. dan hadisnya ini nggak boleh dimakan mentah. Banyak ayat-ayat yang harus ditafsirkan dan disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Iya, benar. Apa ini bicara Al-Quran, hadis harus ditafsirkan lah. Tapi dianya seperti ini. Nah, Nah, itu. ini kita lihat tanggapan dari MUI pada masa itu ya, 5 tahun yang lalu. Diundang, disuruh ceramah di depan ribuan orang. Sontoloyo kau. Dia Ustaz kau usir. Nah, Apa kau? Bawa-bawa kau orang Islam kau bilang, toleransi kau bilang. nah banyak banget nih yang sering banget toleransi.
padahal dia tidak toleransi dengan yang gue agak ini sedikit agak kesal tuh ya. Sesama saudaranya malah dia nggak toleransi, tapi sesama yang itu yang beda dia mengagung-agungkan toleransi. Ulama yang jelas-jelas ahli hadis kau usir, nggak kau terima, Nah itu, kau tolak. nah itu toleransi apanya kalau gitu? Aduh. Pakai kuncir jin, itu digondol kepalanya, tidak ada kuncirnya, itu jin. Kau kasih tempat untuk ceramah, kau bilang toleransi, bukan toleransi itu. Aduh, gua sepakat banget sama orang Islam, Kiai ulama Zulkarnain. dari kamu memberi panggung kepada orang maksiat. Kamu Dan agama Islam. iya, dan membuka pintu untuk merusak agama dari dalam. Kacau. Al-Fatihah untuk beliau, guys. Untuk Kiai Zulkarnain. The best ya, asli. MUI kita yang sekarang nih, apakah setegas ini ya? Apakah tegas atau enggak ya kira-kira? Kan baru ya, atau masih yang lama? Ini salut sih, MUI harus tegas seperti ini. Biar kita tuh nggak bingung. Ya. Kalau nggak bawa-bawa Islam, monggo aja ya nggak? Nah, kalau nggak bawa-bawa ajaran Islam, ini juga berlaku untuk Cepia tadi ya. Kalau misalnya nggak bawa-bawa Islam ataupun nggak di ranah Islam, monggo-monggo aja. Ya. Nah, kenapa kita mengkritiki perilakunya? Ya karena dia di ranah Islam dan juga membawa-bawa Islam. Dan hal yang dilakukannya itu merusak Islam dari dalam ya. Bukan gue sok pintar, sok ini, tapi ya gue harus bicara karena gue juga ada hak bicara ya. Ceramah, sabto darmu, pet getorok colo, getorok. Apalah terserah, jangan bawa-bawa Islam. Nah iya benar, sepakat gue. Keadaanmu seperti itu menghina Allah, betul. Dalam khutbah Jumat, La ilaha. Alhamdulillah, kita udah kumpul sini mau sholat Jumat. Asik. Terus kita manggut-manggut gini, hebat dong ini. Wah, Agama itu bukan toleransi, itu mendukung kedurhakaan kepada Allah Subhanahu. ya, beliau ini adalah Kiai Tengku Zulkarnain ya. Beliau sudah meninggal, almarhum gitu ya. Setahu saya beliau ini menjabat sebagai Wasekjen MUI dan memang cukup tegas memberantas kemaksiatan atau penyimpangan-penyimpangan agama gitulah. Ya kita doakan saja semoga segala perjuangan dakwah beliau menjadi pahala jariah yang beliau bisa nikmati hingga sampai saat ini. Kembali lagi ke pembahasan Mas. Dan ingat ini penting sekali untuk diingat. Yang begini, model-model begini nih ngelambai, ini nular Bu, Pak ya yang punya anak, Ibu, Bapak perhatikan anak Bapak kalau bergaul dengan orang-orang seperti ini, satu wadah dengan orang-orang seperti ini, itu bahaya. Nular itu. Anak Anda yang awalnya jantan bisa jadi ngelambai juga tuh. Di sini kita tuh apa ya? Ya kita memberikan edukasi ya. Dan mungkin pasti ada yang bilang kalau gue hanya sekadar mau pansos, mau naikin ini, mau naikin itu, ya itu terserah ya, terserah menurut pandangan lu seperti apa tentang gue ya. Yang pastinya yang tahu niat gue itu cuman gue dan Tuhan ya. Niat terselubungnya ya itu cuma Tuhan yang tahu. Kalau misalkan niat gua ini buruk dan salah ya itu biarkanlah Tuhan yang menghukum gua, dan itu gua siap kalau misalnya niat gua tuh buruk ya. Dan mungkin kalau misalnya gua bilang niat gua pengen memberantas itu memberantas ini ya mungkin lo ada yang nggak suka ya, tapi gua niat terdalam gua ya yang pastinya untuk yang terbaik buat kita semua, buat Indonesia ya. Dan untuk lo semua yang sadar akan hal ini, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja, mari kita tuh speak up bareng guys. Ya, kita tidak bisa lagi untuk ikut-ikut, untuk ngikut-ngikut aja, nggak bisa lagi. Rakyat biasa juga punya hak untuk bicara. Ya,
Tapi saran gue, kalau misalnya mau bicara, ya dengan bukti yang jelas dan menghidupkan toleransi di dalam diri kita ya terhadap perbedaan pendapat. Supaya tidak ada yang namanya hinaan bahkan fitnah. Ya, kita boleh kalau misal hanya sekedar perbedaan pendapat ya. Gua mungkin ada juga berbeda pendapat dengan ustadz-ustadz yang gua kagumin ya. Meskipun untuk sekarang ya gua masih mungkin teman-teman bilang gua masih mengikuti nafsu ya, boleh dibilang gitu. Ya nggak apa-apa, tapi meskipun gua tuh ada yang tidak sepakat dengan pendapat dari ulama. Misalnya gua contohin aja ya, yang gua lagi ikutin banget tuh Ustadz Khalid ya, ada yang gue tuh nggak sepakat dengan beliau, tapi gue tetap menyimak dan mempelajari video-video lain beliau, karena penyampaian beliau itu gue suka banget, penyampaian dari Ustadz Khalid itu masuk banget ke gue. Jadi ya toleransi itu seperti itu, meskipun kita tuh berbeda pendapat ya, jangan sampai membenci, jangan sampai mencaci, menghina, dan mencari kesalahan sekecil-kecilnya dari orang yang kita benci itu untuk diangkat, ya jangan. Kita ya cukup mengkritiknya itu dengan kritik aja konteks, misalnya video reaction kayak gini ya, kritik aja konteks dari video yang kita tampilkan itu, perilaku yang ada di dalam video itu ya, kritik itu aja. Karena kalau kita menghina, mencacinya di luar dari perilaku yang kita tampilkan di video, itu ujungnya bisa ke arah fitnah. Dan jujur, meskipun banyak juga yang nggak suka gue bikin video-video kayak gini ya, selama gue bikin video ini, gue lebih dekat dengan Al-Quran, gue lebih dekat dengan ceramah agama, gue lebih dekat dengan buku-buku, ya. Gue lebih dekat dengan hal-hal yang baik dari gue yang sebelumnya. Jujur, gue sebelumnya konten-konten gue itu tentang musik. Gue lebih dekat dengan dosa. Gue lebih dekat dengan minuman. Jujur, gue kemarin minum juga, sekarang udah berhenti. Gue lebih dekat dengan hal-hal yang mendekati dosa besar. Nah, oleh karena itu, gue memilih untuk melakukan kegiatan seperti ini. Biar gue bisa lebih dekat dengan agama dan jauh dari dosa. Ya, itu alasan gue kenapa gue beralih konten gue dari konten musik menjadi konten seperti ini. Kalau misalnya lu nggak suka ya nggak masalah ya. Hidup ini pilihan bro. Gue manusia biasa, bukan nabi boy. Asik. Oke, demikian video gue. Nah itu ya, mungkin video ini sekaligus penegasan buat yang nuduh gue fitnah, ngomong sembarangan, dan buat yang tidak suka dengan konten-konten gue. Oke, buat lu yang masih terus menikmati video-video gue, ya terima kasih banget ya. Karena lu semua, gue tuh semakin terus pengen belajar jadi lebih baik lagi, dan pengen juga ikut serta untuk nge-share hal-hal baik, sehingga media kita di Indonesia ini bisa mungkin seimbang nantinya ya dengan konten-konten maksiat dan konten-konten bermanfaat. Bila perlu bisa di atasnya. Cuman kalau sekarang ini konten maksiat ini sekarang tuh di atas ya. Konten yang bermanfaat tuh sekarang tuh di sini. Nah, konten maksiat ini banyak banget orang yang suka. Konten yang bermanfaat tuh dikit banget. Dan kontennya juga sedikit juga. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa gue masuk ke konten manfaat. Setidaknya menambah sedikit orang-orang yang membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Nah, itu alasan gue. Konten yang maksiat tuh ada di atas nih. Ya, banyak juga konten kreatornya. Nah, gitu guys. Oke, demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.